You still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations. Reaksi gregetan oleh Romani lihat finishing akhir timnas. Jepang salut fans Indonesia setia. Ultras Garuda kuatkan Rangers. Ia menjalani pertandingan dengan tim Samurai Biru yang begitu sangat amat baik dan enak melihat permainannya, di mana kali ini timnas Indonesia benar-benar dibuat mati kutu dan dibuat pelajaran. Memang harus diakui bahwa dari sisi manapun timnas Jepang unggul segalanya atas timnas Indonesia, serta memang banyak yang memprediksi bahwa timnas Jepang akan memenangkan pertandingan dengan skor yang tak sedikit. Di mana hal itu yang dibuktikan oleh timnas Jepang dengan menyapu bersih semua laga tanpa menelan kekalahan. Sesuatu yang membuat fans timnas Indonesia merasa galau dan risau ketika lagi-lagi melihat timnas kebanggaan Indonesia mengalami kekalahan. Namun meski begitu, melihat harapan yang masih ada, tentunya kita harus tetap semangat terus mendukung timnas kebanggaan bermain. Karena di satu sisi di balik semua ini ada sosok yang sudah dinanti-nanti untuk mengurangi masalah yang ada. Tak kalah oleh Romani beneran datang ke Indonesia dan bahkan nonton langsung ke GBK. Hal yang lantas membuat semuanya takjub karena kali ini benar-benar pemain FC Utrecht itu akan menjadi warga negara Indonesia. Namun dilihat dari sebuah foto yang beredar, ketika Ole terpukul melihat timnas Indonesia. Dan sejatinya ia pikir kenapa tidak dari dulu saja ia bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi tak mengapa, semua yang terjadi sudah terjadi. Langkah selanjutnya yakni fokus ke depan. Meskipun salah satu pemain seperti Iliano Rangers harus terpukul kala tidak memperkuat timnas Indonesia. Di sisi lain, fans timnas Indonesia tetap stay di tempat meskipun timnas Indonesia harus kalah telak 4-0 atas timnas Jepang. Lantas dari semua itu, jangan kemana-mana. Yuk, kita simak berita selengkapnya. Ya, skuad Garuda lagi-lagi mengalami kekalahan di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kali ini timnas Jepang yang terus mampu menghasilkan karya-karya terbaiknya dengan menyapu bersih kemenangan dengan torehan banyak gol. Seperti apa yang telah kita lihat malam tadi ketika timnas Jepang mampu mengalahkan timnas Indonesia dengan skor yang telak yakni 4-0 atas timnas Indonesia. Namun meski begitu sebagai fans kita tidak berkecil hati, karena masih ada peluang untuk kita bisa lolos menuju Piala Dunia. Dan mungkin itulah yang membuat Mas Ole Romani datang ke Indonesia dan gregetan melihat finishing akhir dari striker pemain timnas yang masih harus ditingkatkan lagi. Seperti contoh yang paling nyata, Wah Haji Ragnar Oratmangun. Menghadapi 1-1 dengan kiper timnas Jepang namun masih gagal dimaksimalkan untuk dijadikan gol. Diketahui Ole merasa sedih dan terpukul yang seharusnya ia harus bergabung jauh lebih awal dari ini. Sebab dengan begitu, jika itu menjadi gol dan problem-problem di lini depan sudah teratasi maka pertandingan akan berbeda lagi. Tapi ya tidak mengapa karena kita tahu sendiri bagaimana level Jepang yang sudah jauh di atas kita. Mereka sudah langganan Piala Dunia. Bahkan mayoritas pemain mereka sudah bermain di Eropa dan sudah terbiasa dengan pemain-pemain hebat di sana. Yang paling disorot yakni pada Piala Dunia 2022 yang lalu, timnas Jepang harus kalah dengan adu penalti yang sudah masuk di babak 16 besar. Apalagi mereka sudah berkemistri sejak lama dan permainan sudah melekat di dalam diri mereka, sehingga tak heran jika tadi malam Jepang menampilkan permainan terbaik dan enjoy kalah menghadapi Indonesia. Ya, dari pertandingan kemarin, kami rasa timnas Indonesia melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Dan sungguh disayangkan pemain yang baru menjalani debut bersama timnas Indonesia. Kevin Dix harus mengalami cedera pada kakinya, karena melihat sisi lini belakang keteteran yang membuatnya harus bekerja lebih keras sehingga mengalami kejadian tersebut.
Semoga saja cedera Kevin ini tidak parah dan mampu melanjutkan pertandingan di match berikutnya. Kemudian dari sisi pelatih, ya benar, Coach Shin harus mengambil banyak-banyak pelajaran dari kekalahan ini, terutama soal tidak dimainkan Eliano Reijnders. Sumpah ini kami merasa kasihan banget dengan ini pemain. Pertama-tama ia tidak mempunyai roommate di hotel. Kedua, pada saat naturalisasi ia ketutup dengan aura Mas Hilgers. Yang ketiga, ia jarang disorot media. Sekalinya kesorot yang dibahas malah kakaknya. Yang keempat, ia tidak masuk dalam daftar pemain pada saat melawan Cina dan Jepang. Sumpah ini kasihan banget jika Liano tidak sebagus penampilannya yang mereka lihat kenapa ia dinaturalisasi. Maaf nih ya jika kita melihat dari statistiknya, Liano ini sudah tampil 92 kali di era divisi, yang mana artinya secara kualitas ia sih sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Secara logika, masa ia kalah dengan Arhan, Witan, Marcelino, hingga Nathan yang di klubnya pun harus tidak pernah bermain. Tapi ya udah deh, mungkin Sintayong memiliki pertimbangan yang lain. Intinya skor 4-0 ini dijadikan pelajaran berharga, karena kita akan memainkan pertandingan yang krusial pada saat melawan Arab Saudi, yang tentunya bukanlah tim sembarangan. Dan mereka juga ingin menang, tentunya mereka akan berusaha semaksimal mungkin ketika di GBK nanti, karena sudah ditahan imbang oleh Indonesia di King Abdullah Sportcheet Stadium. Ya, dengan hasil 4-0 atas timnas Jepang, kita harus memberikan respek yang sebesar-besarnya untuk timnas Jepang. Ya memang kita sebel dengan timnas Jepang yang bermain enjoy, tenang, dan mencetak banyak gol. Terlihat kualitas Indonesia dan Jepang yang berbeda, selain itu para pemain Jepang mengaku terpukau dengan kesetiaan fans timnas Indonesia. Bahkan saat tertinggal dengan skor telak 4-0 pun fans Garuda tetap stay dan bersatu pertama berikan support kepada pemain timnas Garuda. Hal yang mengejutkan ketika salah satu supporter dari timnas Jepang, yakni Naoko Handa yang memberikan pengalamannya di GBK dengan banyaknya fans timnas Indonesia yang tumpah ruah di tribun. Di Jepang, kami juga punya banyak pendukung timnas, tapi tidak seheboh dan seatraktif supporter Indonesia, ucap Naoko. Di sisi yang berbeda, pelatih mereka yakni Hajime Moriyasu mengatakan jika secara permainan timnas Indonesia sudah menunjukkan hal yang bagus di luar sekolah yang ada. Dan menurutnya hanya perlu meningkatkan kualitas finishing akhir, dan jika itu ditingkatkan maka Indonesia akan menjadi tim yang sangat berbahaya. Sekarang timnas Indonesia lebih kuat dari tim yang sebelumnya. Jika mereka memiliki finishing akhir yang baik, tentunya permainan akan jauh lebih berbeda. Kami rasa Indonesia sudah jauh meningkat dari sebelumnya, ucap Hajime Moriyasu seperti yang diketik dari Nikan Sport. Dengan menilai dari perkataan Hajime Moriyasu, kita tertuju dengan reaksi Ole Romani yang memang gregetan dengan finishing akhir timnas Indonesia. Karena bagaimanapun ini sesuatu hal yang sangat penting loh. Karena jika ketiga peluang itu dimaksimalkan untuk dijadikan gol, maka tentunya permainan akan jauh lebih berbeda-beda. Namun bagaimana lagi, yang terjadi biarlah terjadi, intinya kita harus tetap fokus ke depan. Ya, melihat semua peluang yang ada untuk saat ini, kita harus menerima jika timnas Indonesia berada di juru kunci klasemen grup C. Namun memang apesnya kita melakoni laga melawan Jepang yang memang sangat dirasa sulit. Dan saat ini tinggal bagaimana caranya bisa mengambil 3 poin dari Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina di GBK. Dan jika itu bisa dilakukan, maka peluang untuk finish di posisi keempat masih sangat terbuka. Apalagi jika kita bisa memaksimalkan laga melawan Australia setidaknya mencuri 1 poin, namun ketika kita saat away melawan Jepang tanpa mengurangi rasa hormat yang dalam, udahlah tentunya mereka yang menang. Intinya kita harus memaksimalkan laga kendang harus mencuri 3 poin dari masing-masing tim. Dan untuk Ole Romani sendiri, kami rasa akan tampil pada bulan Maret nanti, sehingga masalah finishing akhir di lini depan sudah bisa teratasi. Jadi tetap semangat Garuda, tetap semangat Indonesia.
Do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down.